Hai Sobat Wisata, selamat datang di podcast Ruang Destinasi. Nah, di episode kali ini kita akan membahas nih tema yang masih hangat-hangatnya nih guys. Yaitu adalah wisata viral. Topiknya itu adalah peluang atau ancaman bagi destinasi. Yang kita ketahui di Indonesia ini kan banyak nih destinasi nih. Seperti yang ada di Sabang, yang ada di Danau Toba, Labuhan Bajo, Banda Neira, dan masih banyak lagi lah nih lain-lain destinasi nih. Spot-spot wisata yang masih belum terjamah lah bagi warga Indonesia. Nah, tapi apakah viral akan selalu berdampak positif nih untuk pariwisata Indonesia? Nah, aku, Dava, sebagai host hari ini akan memandu acara podcast di hari ini. Dan di hari ini ada 3 narasumber yang cantik-cantik dan sangat manis-manis lah kita bilang. Bisa aja nih Bang Dava. Nah, narasumber yang pertama yaitu adalah Kakak Grace ya. Hai guys, nama aku Gracia Febri Anisia Haan. Kayak mana Kakak hari ini kabarnya? Baik, sangat-sangat sehat ya. Kalau Bang Dapatnya sendiri gimana? Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah. Puasa nggak? Alhamdulillah masih puasa. Alhamdulillah puasa. Alhamdulillah. Toleransinya sangat kuat ya. Yoi. Nah, ke narasumber kedua nih yang sangat ustazah seperti kata kawan-kawan tadi bilang guys. Yaitu adalah Kakak Husnidar. Halo guys, halo semuanya. Hai Kak Husnidar. Halo Snidar. Kakak hari ini kayaknya puasa nggak Kak? Alhamdulillah masih puasa. Yakin dong. Alhamdulillah. Udah berapa bolong Kak dalam minggu ini? Masih 2 ya. Masih dua. berarti mau ini ya. Masih dua. Masih berarti mau mau. nambah. 3 ya guys. Iya. Nah, dan ini nih ada nih podcast yang terakhir. Narasumber yang terakhir guys, salah bilang tadi. Yaitu adalah Kakak Dwi. Oh my god, Kak Dwi. Hai Kak Dwi. Imut banget ya Kak Dwi hari ini. Oke. Nah, kita lanjut masuk ke pertanyaan yang pertama. Sebagai mahasiswa pariwisata, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan destinasi wisata? Oke, mungkin siapa yang jawab? Kakak Aku? Grace dulu Kakak ya. Grace Boleh, aja. Oke, Kakak Grace. aku. Nah, jadi aku Grace bakal coba jawab ya pertanyaan dari Bang Dava. Menurut aku destinasi wisata itu adalah suatu tempat yang mungkin bukan hanya sekedar untuk berfoto-foto saja atau untuk hanya tren sesaat seperti itu. Menurut saya destinasi wisata itu adalah suatu tempat atau kawasan yang memiliki ciri khas yang didukung oleh akses yang mudah, terus fasilitas memadai, terus pengelolaan yang baik. Nah, sehingga wisatawan mau datang dan berkunjung ke tempat wisata tersebut mungkin hanya untuk tinggal sementara atau berekreasi seperti itu. Nah, di pariwisata ada yang dikenal dengan konsep 4A. Kira-kira ada yang tahu nggak nih konsep 4A atau pernah Kami dengar? tahu Pernah sih, dengar. pernah dengar. Kalau dan Bang tahu. Dava gimana? Pernah dengar sih? Pernah Kak? dengar? Pernah. Oke. Tapi coba Kakak lebih jelaskan secara. Iya, Oke, supaya oke, kita yang di oke. sini tahu gimana sih dari pandangan Kakak Grace atau penonton-penonton semuanya agar tahu apa sih 4A ini? Oke, aku bakal jelasin sedikit ya tentang 4A, sedikit aja tapi nih. Nah, jadi Boleh. 4A, yang pertama itu adalah attraction atau daya tarik. Nah, ini tuh bisa berupa alam, daya tarik budaya atau mungkin kuliner seperti itu. Nah, yang kedua itu ada accessibility atau kemudahan akses, itu seperti bagaimana kondisi jalan menuju tempat wisata tersebut, terus transportasinya seperti itu. Dan yang ketiga ada amenities atau fasilitas pendukung. Contohnya itu kayak toilet, terus penginapan, terus toko souvenir seperti itu. Dan yang terakhir adalah ancillary atau tata kelola. Nah, jadi dalam suatu tempat wisata itu harus ada tata kelola yang baik atau mungkin kelembagaan seperti itu. Nah, jadi keempat unsur ini mereka tuh harus saling berintegrasi. Jadi jika suatu tempat wisata tidak memiliki satu di antara konsep 4A ini, maka tempat wisata tersebut belum bisa dikatakan siap untuk menerima wisatawan untuk berkunjung dalam skala yang besar gitu Bang Dava. Oh,
Gimana, pada ngerti belum? Ngerti dong. Pasti para penontonnya juga jadi tahu nih apa sih 4A Ya, itu. jadi- Sekarang jadi paham. Nah, untuk jika suatu tempat menjadi viral tetapi belum memiliki fasilitas yang memadai, apakah itu bisa menimbulkan persoalan? Ya tentu saja itu sangat amat memungkinkan untuk menimbulkan persoalan ya, karena pasti pengunjung yang datang itu pasti datang secara drastis seperti itu, pasti kayak tempat wisata tersebut itu bisa dibilang seperti terkejut gitu, kaget. Jadi Mendadak drastis naik gitu, iya, meninggi ya? mungkin mereka belum, apalagi tempat wisatanya ini belum Siap lah ya ya dibilang. belum menyediakan fasilitas yang memang harusnya ada seperti itu, infrastrukturnya masih kurang, terus pengelolaannya mungkin belum tertata rapi gitu. Jadi sangat amat memungkinkan untuk menimbulkan masalah, apalagi mungkin apalagi jika dia tempat wisata alam seperti itu, bisa menimbulkan kerusakan alam, Bang Dava. Terus pasti sampah-sampah itu berserakan tanpa ada pengelolaan sampah yang baik. Terus mungkin menimbulkan kerugian kepada masyarakat sekitar. Juga wisatawan mungkin menjadi kurang nyaman dan jadi tidak tertarik seperti itu lagi untuk datang ke tempat wisata tersebut. Jadi tempat wisata tersebut tidak bisa menjadi suatu wisata yang berkelanjutan gitu, Bang Dava. Berarti itulah tadi tuh kayak yang perlunya tuh untuk pemerintah, masyarakat, dan Iya, wisatawan betul itu sekali. bekerja sama ya. Kak? Iya, agar terjadinya wisata berkelanjutan seperti itu. Iya, Oke, Mbak, oke, biar oke. supaya wisata itu enggak siap di situ aja ya kan. Iya, bisa dinikmati oleh generasi-generasi Selanjutnya. berikutnya. Seterusnya, Iya, ya, anak ya. cucu kita. Iya, Iya. oke, Nah, oke, cucu oke. kita, Bang Dava. Oke, kita lanjut nih ke pertanyaan berikutnya. Sebagai perwakilan masyarakat atau Pok Darwis, bagaimana sih pengaruh yang viral terhadap desa wisata? Kali ini aku yang jawab dulu ya guys. Oke, oke, kayak kan gitu. Wisnu, Oke, Dan. Pengaruhnya oke. itu ada dua sisi sih, Dap. Dari sisi positifnya nih, masyarakat atau desa wisata tersebut mengalami peningkatan. Kayak UMKM-nya berkembang, peluang kerja bagi warga sekitar bertambah. Contohnya itu ada di desa wisata Buluh Awar. Wawar. Bulu Awar. Itu Yang bertempatan di mana itu, Kak? Sibolangit. Oh, Jadi Aku, Sibolangit. aku baru dengar sih, soalnya aku belum pernah ke Wah, sana. kapan-kapan kita pergi ya, Kak? Iya, Diri? oke. Oke. Berdua aja. nggak Kami diajak? ajak Oke, juga bertiga. dapat. Oke, oke. Berempat lah, berempat. Oke, Oke, berempat. berempat, Iya, iya, berempat. oke, oke. Boleh, boleh, Oke, boleh. gue lanjut, Kak. Waktu desa wisata tersebut viral, pendapatan masyarakat itu mengalami peningkatan. UMKM-nya berkembang, terus peluang kerja bagi masyarakatnya berkembang. Tapi waktu viralnya desa wisata tersebut, adanya tantangan di balik itu semua. Pertama itu volume sampah yang terus meningkat, belum adanya pengelolaan sampah yang lebih jelas, lebih efektif lah dibilang. Terus pemanfaatannya itu belum transparan, belum adil lah untuk bagi warga sekitar. Oh, berarti ini kan Kak Grace, Kak Dwi. Berarti ini bisa dibilang kalau untuk desa apa tadi, Kak? Desa Bulu Awar. Ah, yang desa di Bulu Sibolangit. Awar nih kayak macam kita bilang ini belum bisa menjadi desa wisata berkelanjutan lah Iya, kita bilang. masih sementara seperti itu ya. SDM-nya Iya, belum masih, itu, iya. belum Berarti teratur. masyarakatnya belum bisa menerima kalau desa mereka tuh Menjadi desa Desa wisata. wisata ya, guys. mereka belum sadar seperti itu tentang potensi yang ada di tempat wisata tersebut. Iya, iya. Berarti nih Kak, sebelum melakukan promosi besar-besaran, perlu nggak sih adanya kita itu melakukan persiapan terlebih dahulu? Benar dong, kalau kita melakukan promosi besar-besaran nih, harus adanya dulu perencanaan yang matang, biar nanti nggak munculnya masalah baru. Kayak sampahnya kan itu harus diatur dulu, harus jelas dulu pengelolaannya, biar nggak berserakan di mana-mana. Terus itu ketika desa wisata tersebut viral, masyarakat nggak kaget tiba-tiba wisatawannya banyak gitu. Iya benar banget. Karena kan rata-rata kan kalau untuk tempat destinasi kan itu kan sekali viral kan langsung ya, blok, langsung sana naik semua. gitu kan. Nggak Apalagi ada. karena sekarang udah ada media sosial kayak TikTok. Iya, benar. Tinggal Jadi share. lebih gampang seperti itu. Dan lebih banyak content Iya. creator kita bilang kan. Iya. Influencer nge-review wisata itu. Iya, Ya kan? benar. Jadi Iya, iya. berkembangnya meningkat banget wisatawannya datang. Iya benar banget. Ya, oke Kak. Nah, pertanyaan yang selanjutnya lagi nih Kak. Saat ini kan banyak nih destinasi yang bisa menjadi viral melalui TikTok dan Instagram.
bagaimana sih pandangan kakak dengan fenomena ini? Oke, kali ini kayaknya Siapa ya Kak kira-kira? Dwi. siapa ya? Iya kan? Kak Dwi. Kak Dwi Kak ya, Dwi. ya, Kak Oke, Dwi. Kak Dwi. Boleh, boleh, Iya. Kak. Oke, kali ini aku bakalan jawab pertanyaan ini ya. Jadi kalau menurut aku nih ya, media sosial memang berperan besar banget untuk wisatawan dan meningkatkan popularitas mereka tuh. Tapi ada dampak negatif nih, ada dampak negatifnya nih guys. Iya, apa tuh? Apa tuh, Kak Dwi? Dari dikenalnya banyak orang wisatawan ini, seperti kemacetan. Karena udah banyak orang yang datang ya kan ke suatu wisata ini, jadi dia macet gitu. Karena infrastrukturnya memang Belum jelas. belum bagus banget lah dibilang. Terus apalagi yang paling utama ini adalah sampah. Terkadang benar banget. wisatawan ini belum banyak yang sadar sih. terbuka dia pikirannya Belum tahu ini sampah harus dibuang. di mana tempatnya yang organik. Pengelolaannya benar. Terkadang belum mereka jelas ya. sembarangan gitu. Asal Simpati. buang. Jadi wisatanya jadi rusak. Jadi nggak bisa berkelanjutan. Gitu. Nah, apalagi ini untuk wisatawan yang laki-laki nih. Ini kan pasti kan orang ini kan juga ada sering merokok. Iya. Iya. Terkadang Pasti sampahnya orang- nggak dibuang pada pasti tempatnya. sembarangan dengan Puntung abu rokok. rokoknya itu. Udah gitu kan mereka kalau merokok asapnya gitu. Ya asapnya Itu jadi- gak dibuang berserakan gitu, berserakan. Ya, ya, abu rokok. Iya, yang abu tadi. Iya, rokoknya. iya, iya. Nah, menurut kakak Dwi nih, solusi apa sih kak yang bisa diterapkan agar promosi digital tetap berjalan? Kalau menurut aku nih ya, kalau promosi digital harusnya nggak cuman harus berfokus pada peningkatan wisatawannya, tapi harus berfokus juga pada edukasinya nih guys, supaya masyarakat juga tahu gimana sih cara kita mengembangkan suatu wisata dan gimana sih kita bisa menjaga wisata tersebut supaya lebih bersih dan dapat dirasakan semua orang juga. Biar menjadi destinasi berkelanjutan lah Iya, ya. iya, iya. Dan ini menurut untuk kakak Grace. Oke, apa nih? Menurut kakak Grace nih, Kak Grace nih selanjutnya. Agak batuk ya. Agak banyak ya. gue dikasih pertanyaan langsung ini kak. Oke. Nah, siapa sih kak yang memiliki tanggung jawab utama untuk dalam menjaga wisata keberlanjutan? Oke, menurut aku itu sebenarnya tanggung jawab kita bersama ya. Tapi menurut aku yang paling memiliki peran itu adalah pemerintah. Karena pemerintah di sini memiliki peran penting sebagai regulator. Nah, jadi pemerintah harus memiliki kebijakan, terus pemerintah harus bisa menetapkan batas daya dukung gitu atau mungkin daya tampung suatu tempat wisata, jadi tidak over tourism ya, Iya, over tourism seperti itu. Jadi kunjungan. jadi harus ada penanggulangannya seperti itu. Jadi sebenarnya itu memang tugas kita bersama, mulai dari wisatawan, pemerintah, masyarakat, agar terjadinya suatu wisata berkelanjutan seperti itu. Seperti yang saya tadi katakan, agar bisa dinikmati oleh semua orang, agar bisa dinikmati oleh Sampai cucu-cucu semua kita, generasi, iya. cucu-cucu kita. Iya. Oke, Iya, benar, iya. guys. Itu menurut aku. Jadi yang paling penting memiliki peran itu adalah pemerintah sih menurut aku. Iya. Kalau untuk menurut kakak Yani, Kalau menurutku sih di sisi lain itu ada masyarakat ya kan, langsung di lapangan gitu. Pengelola langsung di lapangan juga memegang tanggung jawab, terus menjaga kelestarian lingkungan, terus memberikan pelayanan kualitas yang memadai untuk wisatawan jika wisatawan tersebut berkunjung ke desa wisata tersebut. Kita harus menjaga lingkungan tersebut agar tetap nyaman, asri, bersih. iya ya kak. Dan untuk kakak Dwi, Kalau menurut aku nih ya guys, kalau menurut aku wisatawan, karena wisatawan juga harus menaati aturan-aturan yang ada di destinasi tersebut dan juga harus menjaga lingkungan juga supaya wisata tersebut dapat lestari. oke kak. Berarti nih aku nih dapat menyimpulkan bahwa semua pihak tuh harus berperan atau Iya, benar bekerjasama. banget Bang Bang Dava. Dava. Iya. Artinya nih keberlanjutan sebuah destinasi hanya dapat terwujud apabila terdapat kerjasama yang Ya, seimbang kerjasama, iya. antara Harus masyarakat, saling pemerintah dan Iya, benar wisatawan. banget. Oh, Iya, oke, tidak oke, boleh oke. berat sebelah ya, Iya. harus Harus sama-sama. saling mendukung lah. Ya, harus saling- sama-sama bekerja. Sebelum kita mengakhiri sesi podcast ini kak, silahkan menurut kakak-kakaknya ini masing-masing menyampaikan pernyataan penutup secara singkat.
Oke, dari siapa dulu nih? Dari kakak Grace-nya dulu Oke, coba nih. aku lagi. Oke. Oke. Nah, jadi menurut aku destinasi wisata itu bukan sekedar suatu tempat yang mungkin kita hanya tren sesaat atau mungkin hanya untuk sekedar tempat untuk berfoto-foto saja, tetapi destinasi wisata itu sangat amat memerlukan sebuah sistem perancangan yang sangat profesional seperti Iya, itu iya. agar mampu Memadai, berkembang secara berkelanjutan gitu Bang Dava. Jadi ya seperti yang kita bahas tadi tidak hanya panas-panas sesaat saja Iya, gitu. iya. Jadi bisa menjadi Berkelanjutan. ya berkelanjutan. Dan dapat dilihat sama anak cucu Iya kita lagi juga ya. anak cucu lagi. Ya. Cucu aja ini ya. Podcastnya asli bahas anak cucu aja kita. Dan untuk kakak Untuk Yani? generasi-generasi selanjutnya ya guys. Iya. Kalau dari aku sih pariwisata idealnya mampu memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat setempat baik dari sisi ekonominya maupun sosial agar seimbang gitu. Harus imbang Harus seimbang gitu kak ya. 50-50. Dan untuk Iya. kakak Dwi? Kalau menurut aku nih ya, memang viral itu bagus banget, cuman bagus karena dapat menaikkan kunjungan ya kan, meningkatkan kunjungan. Tapi kita juga harus tahu kalau kita harus melestarikan wisata tersebut. Kita harus Ya, menjaganya, menjaga. membuang sampah pada tempatnya ya guys. Itu penting banget karena di wisata-wisata tuh rata-rata sampahnya over banget. Karena emang kurang kesadarannya juga ya dari wisatawannya. Iya benar. Gitu. Jadi harus kita jaga, kita lestarikan agar wisata tersebut dapat berkelanjutan. Yap, benar banget. Oke, ini kayaknya kakak-kakaknya ini anak destinasi pariwisata ya. Iya dong. Abang nggak tahu ya kami anak destinasi Iya, gimana pariwisata. Oh, nah untuk di Sumatera Utara, destinasi apa sih yang udah kakak-kakaknya ini kunjungkan? Ada banyak ya. Iya, udah Dari banyak museum, lah ya. dari museum, Karena museum. memang kita dari semester 1 udah disuruh ke suatu wisata ya nggak sih? Iya. Berarti Terus kita langsung udah turun ke field lapangan trip gitu juga. ya? Iya, terus kita juga udah pernah field trip dari kemana kampus itu, Kak? ke Bukit Lawang. Bukit Lawang dong. Terus Itu nginap? desa. Terus Oh, desa nginap Sukamakmur. lah, Bang. Nginap lah. Kampus Apa sih kami first anak- impression kakak Grace nih awal-awal datang ke Bukit Lawang? Oke, ke Bukit Lawang ya. Jujur aku belum pernah ke Bukit Lawang. Jadi kemarin itu memang first time aku banget ke Bukit Lawang. Oh, Di situ kita kan bareng-bareng ya, Iya. naik bus. Wah, kita pas perjalanannya Seru tuh banget gila. nggak sih, Kak Grace? Aku sama Kak Dwi nih, Asik banget. kita ngapain? Kita nyanyi-nyanyi di bus. oh. Iya, Oh kita berarti kayak busnya dari kampus juga? Iya dong. Memang Poltekpar ini the best banget Iya. guys. Terus kita pokoknya kita sangat amat menikmati perjalanan. Kita nggak ada tidur sama sekali. Iya, Kita karena memang- benar-benar berdiri dikasih tempat duduk, kami diri aja terus itu kami nyanyi-nyanyi, karaoke, iya. Pengalaman paling heroik nih dari Kak Grace? Oh, ngapain ya? Pas mungkin rafting ya, Iya itu asik banget. yang kita main-main air. Iya. Terus pas apa sih jalan trekking. Naik ke atas ya yang jalan kita Oh, dulu. Itu lumayan jauh, ada berapa menit itu? Kalau yang aku kata tour guide-nya 40 menit naik ke atas. Oh iya. gitu. Tapi memang nggak terasa Iya, Bang sama Dava. aku juga kayak nggak ada 40 menit karena Iya, kayak- memang cerita-cerita sepanjang jalan. Ada Pernah aja sama gitu. kawan-kawan tuh, ada juga aja, pertanyaan ada gitu ya. seru-seruannya gitu. Ada aja mau cerita, ada monyet situ, kami garai aja monyetnya, iya. Suka kami Bisa garai aja nih Kakak monyet. Grace-nya. Iya, suka kali kami garai monyet. Ada air aja kami cakapi gitu loh. Air Bisa aja gitu. jadi Kakak Grace. Air aja gitu, diam aja pun dia airnya kami cakapi itu airnya. Terus apa ya? Terus malamnya kita Ada sebelum- makrab juga Iya, ya guys. makrab. Tuh Kita seru main banget, games. main Eh, games. apa aja Terus tuh aku, gamesnya? kakak Grace-nya juga Ngedance, ada ngedance. Dance. Oh, Dance tak bola balik. Oh, Iya, tuh. juara berapa itu Kak? Juara satu dong. Oh, emang jago Dua banget Mana sih kayaknya Bang ini Dan? ya. Apa ini udah lupa dia? dancer. Udah dong Kak, merendah Nah. dikit. Maaf ya. Terlalu meninggi gitu iya, dia. emang Iya, agak iya, iya, agak iya. gitu. Terus apalagi ya kita ngapain ya?
Terus yang di Sekabung-Kabung juga tuh kami field trip. Oh itu seru yang field banget. trip Sabar. kedua ya? Sebelum kita masuk ke pembahasan Sekabung-Kabung, Ya, apa setahu tuh? saya kan, katanya saya ini ada mendapat info-info katanya di Bukit Lawang nih ada bunga rafflesia sama orang hutannya ya. Ada. Ada. Tapi cuman- kebetulan waktu kami Iya. field trip kami nggak masuk ke hutannya Iya ya Kak kami Grace. nggak mengunjungi ke sana. Nggak Kami sampai naik cuman ke atas dataran atasnya gitu. tidak ya. Abang Dava. Kami cuman di sungainya itu aja ya kan. Terus kita juga nginap di hotel. Apa ya, Apa udah nama lupa ya. hotelnya? Hotel. Pokoknya di salah lupa. satu hotel itu. Iya, nah terus Itu memadai sih hotelnya. Warga-warga di sana pas awal-awal kalian datang itu kayak mana? wah ramah banget. Welcome sih mereka. Ya, jadi kan pas malam-malamnya itu kita lapar nih, pengen beli mie. Jadi Iya. kita Di sebelah hotelnya tuh kan ada, ada warung. warung kelontong gitu. Terus itu memang kita datang, terus masyarakat di sana sangat ramah-ramah gitu. Iya. Ditanyain nih kami dari kampus mana gitu, Bang Dava. Pokoknya banyak sih hal-hal menyenangkan yang udah kita lewati ya. Iya benar banget. Nah untuk fresh and kakak Dwi-nya ini nih ke Sekabung-Kabung. Kalau Sekabung-Kabung Ya, nih. kita bergeser sekarang. Sekabung-Kabung seru banget guys. Aku tuh kan baru pertama kali apa sih yang naik Jeep ya, jeep Iya, ya. naik jeep. Itu asli suara habis karena teriak-teriak, emang karena seru banget ya Kak Grace. Kak betul. Usnidar juga seru Ya, banget. aku kan sama Kak Dwi nih satu jeep. Satu jeep satu kami jeep? nih. Iya Iya. guys. Itu tuh seru banget, apalagi waktu di bagian airnya. Iya. Tau gak sih Kak? Pas itu kan turun-turunan ya Bang Dava ya. Terus langsung jumpa sama genangan air. Dan itu sampai mereng banget tuh jeepnya. Terus tapi kita kita harus pegangan sih supaya nggak jatuh. tapi itu memang sangat brutal orang iya brutal sekali. Brutal banget ya. Tapi magicnya kita bisa nggak jatuh ya. Memang kita anak Itulah. petualang banget. Destinasi tadi ya. Iya, anak destinasi pariwisata. Ini harus tangguh nih. Iya. Di sana kan, katanya di Sekabung-Kabung katanya juga ada pembelajaran tentang pembuatan gula aren ya. Iya, Iya, kita benar. nggak Iya, cuman ada. gula aren nggak sih, kita juga Buah ada naga. buah naga. Iya, Cara di penanaman. itu di Desa Sukamakmur ya. Iya, benar banget. Ya, Sukamakmur. Jadi kita banyak sekali diberikan edukasi mengenai gula aren, terus cara penanaman buah naga gitu. Pemetikannya juga ya. Cara nanamnya, pemupukannya gitu, Bang Dava. Berapa lama itu Kak dari Medan kita ke Sekabung-Kabung? Kalau nggak Berapa ya? salah, Kurang lebih 2 jam. 2 jam ya. 2 jam. Ya mungkin Kayaknya segitu iya ya. deh segitu. Karena soalnya kita juga nggak nengok jam ya. Iya, karena kita Karena sangat kita amat udah menikmati asik ya perjalanan. perjalanan ya. Iya, nggak bisa diam. Iya. Berarti kalau untuk field trip selanjutnya apa sih yang kakak-kakak nih harapkan kita kemana? Aku sih kemana aja ya, asal seru guys. Aku Iya. terus menantang ya. Terus oh, yang Kak Dwi suka mentang-mentang Kayak deh yang dua ternyata itu ya. kan menantang banget. Dia ada trekingnya, baru apa sih yang turun naik? Iya. Apa sih namanya? Naik jeep tuh itu ya? naik jeep. Bukan yang di orang hutan itu apa sih? Yang kita naik Ngedaki. ban, Oh, rafting. Oh, Rafting. raftingnya. Oh, kayak rafting tuh kan enak Naik banget terus turun. naik. Iya, naik turun. Terus yang di jeep juga seru banget. Kalau bisa field trip selanjutnya sih harus yang kayak menantang gitu. Iya, tapi yang ya paling kan? penting dari field trip itu adalah pembelajarannya tentu ya. Iya, benar Iya, banget. nggak juga cuman Seru-seruan main-main aja. Pembelajarannya juga perlu ya guys. Harus banyak seperti itu. Oke. Terus Kak. Nidar nih, Ada Kak? apa Kayaknya sama ya, sama kayaknya Iya. present-presentnya. Iya, kayaknya kita bertiga nih baru itu ya pertama kali ya ke apa namanya tadi, Bukit Lawang ya, Bukit Bukit Lawang Lawang. sama Sekabung Aku juga ya. baru pertama kali ke Bukit Lawang dan pertama kali ke Sikabung-Kabung. Sama aku juga. Heeh. Oh, Bang Dapa udah pernah ke Bukit insya Lawang? Allah kayaknya udah beberapa kali lah. Oh kita. iya. Oh, tapi ada juga nih wisata langkat yang harus kalian datangkan. Apa Apa tuh Bang Dava? Yang lagi-lagi hits, lagi viral ini. Apa guys. tuh Bang Dava? Kalian Supaya tahu nggak? penonton juga tahu. Lauberte. Lauberte. iya, aku tahu. Aku pernah dengar sih, pernah lihat di TikTok Iya, juga. iya. Apakah kakak-kakak pernah datang? Belum, tapi kayak ada rencana gitu nggak sih? Oke. Oh, abis lebaran Kapan? mungkin? Nanti Gas. nanti direncanakan ya gas. guys ya. Oke. Aku sering lewat juga sih di TikTok Lauberte nih. Iya, aku juga penasaran tuh kayaknya seru banget ya. Iya. Ada air terjunnya ya? Iya, iya. Iya, ada. Terus katanya kalau mau datang ke sana juga jalannya ya menantang banget. Menantang. Aku suka banget nih menantang-nantang ini. Tantangan Sama balik. berarti ya, memang sama Iya Kak Grace sama dong. Dwi ini ya. Tantangin balik. Oh, Mak. Dikasih tantangan, Kita tantangin. aja. Udah cukup. Oke.
pengalaman kemana sih yang paling jauh destinasi Kakak Munte, Kak Yani, Kak Dwi? Kemana Yang ya? di Indonesia yang paling jauh. Oh Indonesia. Iya yang ada Bicara di Indonesia. Kemana ya? Belum ada lah kayaknya, masih Danau Toba. Iya, kayaknya Danau Toba. sekitar Danau Toba Masih doang Sumatera deh. Utara ini Masih aja Nah, Bang aku Dava. mau jujur loh Kak. Sebenarnya tuh? kan, aku nih belum pernah ke Samosir. Sumpah? Lillahi Serius? ta'ala. Sumpah? Ih sumpah Kak. Orang Sumatera kok nggak pernah ke Samosir loh. Kebanyakan di Langkat kemarin itu Kak. Ih. Nah kalau misalnya untuk, kan aku bilang kan, aku nih belum pernah main ke Danau Toba, Samosir. Apalagi sana, patung si Bebea, itu belum pernah aku datangin sih. Apa sih yang... Bang Dapa harus cobain sih karena memang cantik banget, indah banget. Iya, Kalau banyak sekitar banget Danau yang mau Toba tuh dilihat di indah Danau banget Toba. guys. Gak cuman si Bea-Bea, ada banyak sekali. Iya. Kayaknya tiap Tomo, sudut, Sialagan. tiap sudut Danau Toba itu emang indah Iya. gitu. Apa sih Ani lah nih, harapan kakak-kakaknya sekalian nih untuk destinasi Danau Toba, Bukit Lawang, Sekabung-Kabung. Iya. Apa sih harapan untuk kedepannya? Ya harapan dari aku mungkin ya lebih berkembang lagi, terus semoga pengelolaannya juga lebih baik seperti itu. Jadi kita juga sebagai wisatawan harus pintar-pintar kita lah bagaimana mau mengelola tempat wisata tersebut. Iya, Kalau benar kita sih. datang kita jangan Lingkungannya tetap terjaga. jangan sembarangan sembarangan ya. seperti Jangan itu. buang Kita sampah harus Ikuti sembarangan ya. aturan di Iya. situ juga ya guys. kita harus ikuti aturan. Kadang kan juga ada nih yang wisatawan yang keras kepala nih, Iya, dongkol gitu. susah Suka kali lihat. nih ngebantah peraturan yang ada di... Iya, Iya, kita iya, harus iya, bijak-bijak lah guys jadi wisatawan. Iya, harus kita ikuti juga aturan yang ada di sana ya guys. Jangan sembarangan buang sampah, itu paling penting sih kalau Terutama menurut aku. sampah. Nah kalian tuh juga tuh harus ingat, yang untuk yang wisatawan juga harus mematuhi peraturan yang ada di destinasi tersebut. Iya, Yap. benar banget. Oke, baiklah. Terima kasih kepada seluruh narasumber pada hari ini. Sama-sama, Bang Dapa. Atas diskusinya. Mengucapkan banyak terima kasih lah pokoknya hari Iya, ini. sama-sama Bang Dapa. Oke, saya Dava pamit undur diri. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Dadah. Dadah.